Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang kekasih Tuhan. Kita bersyukur bila malam hari ini kembali kita bisa berjumpa lewat ibadah KPK online, khususnya warga KPK Kasih dan KPK Sukacita. Dialah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita pada malam hari ini akan kita pergunakan dengan baik mungkin. Kita bisa mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, firman-Nya yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan terlebih dahulu datang di dalam doa. Kita menyerahkan waktu kita menyerahkan pelajaran kita, renungan kita pada malam hari ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Dialah Roh Kudus yang membantu di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita mampu belajar memahami isi hati Allah di tengah-tengah kondisi zaman yang sulit dan sukar. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan untuk malam hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Engkau. Kami tidak mempersiapkan diri kami untuk belajar akan firman Tuhan, khususnya warga KPK Kasih dan KPK Sukacita. Biarlah apa yang kami persiapkan pada malam hari ini boleh menjadi satu pembelajaran kami, untuk kami tetap terus hidup dengan iman kami di tengah-tengah pandemi. Biarlah iman kami tetap tumbuh, iman kami tetap menjadi terang bagi banyak orang, dan kami pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang siap menghadapi akan kesulitan-kesulitan ini. Sebab kami yakin dan percaya bersama-sama dengan Engkau tidak ada sesuatu yang tidak dapat kami kerjakan, karena Engkau ada bagi kami, menolong kami, memimpin, menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati. Jadi anak Tuhan yang siap menghadapi kondisi apapun Tuhan, baik ekonomi, sakit penyakit, ataupun keadaan keluarga rumah tangga kami. Kami menyerahkan diri hamba yang terlampau kecil dan sederhana ini Tuhan, yang penuh dengan segala keterbatasan, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibirnya itu boleh menjadi satu pesan, nasihat, didikan, teguran yang boleh kami terima untuk membangun jiwa kami, pribadi kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh tampil beda di tengah-tengah keadaan ini Tuhan, keberadaan kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh mendengarkan akan pemberitaan firman Allah yang disampaikan secara online ini Tuhan. Jadi mereka terbuka, mereka boleh menerima Engkau sebagai firman yang dapat menolong segala keterbatasan mereka, untuk mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda di tengah-tengah keadaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara warga KPK Kasih dan Sukacita. Kita bertemu lagi di dalam ibadah KPK online pada malam hari ini. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Saya mendapatkan materi yang terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ke 38. Akan saya baca untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pembacaan yang cukup panjang, tapi biarlah kita akan menyimak setiap kata, setiap ayat demi ayat, dan biarlah kita akan pelajari pada malam hari ini. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Lukas pasal pertama, ayat 26 sampai 38, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya,
jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, renungan kita, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26, mengisahkan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ini nampaknya seakan-akan kita dibawa kepada suatu suasana pranatal, saudara. Jadi karena kita membahas tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus, itu biasanya terjadi di dalam bulan-bulan Desember sebelum perayaan Natal, mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan di dunia ini, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Nah, Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perikop ini berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kata pemberitahuan itu memiliki arti suatu memberi kabar, bisa diartikan sebagai memberi berita, memberikan pesan, memberikan informasi tentang suatu keadaan yang sedang terjadi ataupun suatu peristiwa yang belum terjadi, saudara. Nah, peristiwa yang disampaikan ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi peristiwanya itu belum terjadi dan diberitahukan. Kita akan mencoba membahas tentang bagaimana kisah ini, saudara. Jadi kita akan mencoba membahas siapakah pembawa, dari manakah kabarnya ataupun sumber informasi ini, saudara. Jadi yang memiliki sumber informasi itu adalah Allah sendiri. Allah mengutus malaikat Gabriel untuk memberikan pesan, memberikan kabar, memberikan berita, memberikan informasi kepada Maria. Kepada Maria, saudara. Jadi Allah memiliki satu inisiatif kepada dunia ini, sebab Allah tahu bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Jadi Allah ingin mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia menjadi seorang manusia. Jadi Allah tidak menyalahi kodratnya. Jadi karena Yesus diutus menjadi seorang manusia, maka proses kelahirannya pun juga sebagai seorang manusia. Dia lahir sebagai seorang bayi kecil, tumbuh besar dewasa. Bukan secara tiba-tiba dia datang dari surga, datang ke muka bumi ini sebagai wujud manusia Yesus, enggak, saudara. Tetapi Allah mengutus Gabriel menyampaikan pesan ini kepada Maria, saudara. Di manakah peristiwa itu terjadi? Yaitu di ayat ke-26 dikatakan di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi peristiwa ini terjadi di kota Nazaret, saudara.
Kemudian yang menjadi tujuan adalah juga kita melihat ayat ke-27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Jadi yang menjadi objek tujuan adalah Maria, yang menjadi sasaran adalah Maria, saudara. Pada saat berita ataupun pesan ini disampaikan oleh malaikat Gabriel, posisi Maria sedang apa, saudara? Kalau kita melihat lanjut di dalam pembacaan kita pada malam hari ini adalah ayat ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam." Jadi ketika malaikat Gabriel diutus Tuhan datang kepada Maria, Maria sedang berada di rumah. Maria berada di rumah. Malaikat itu datang mengunjungi Maria, saudara. Berarti tidak dalam mimpi. Kalau di dalam Matius pasal yang pertama di sana katakan bahwa malaikat Jibril juga datang kepada Yusuf dalam mimpi. Tetapi enggak. Malam hari ini kita melihat bahwa malaikat Jibril datang kepada Maria itu dalam keadaan tidak mimpi, sadar sesadar-sadarnya, saudara. Bagaimana respon si Maria ketika dia kedatangan seorang tamu malaikat agung utusan Allah untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan berita ini kepadanya, saudara? Tanggapan Maria seperti apa, saudara? Ayat yang ke-29 kita melihat Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini, saudara? Maria sungguh sangat terkejut. Tiba-tiba sekonyong-konyong datang seorang malaikat utusan Tuhan menyampaikan berita ini kepadanya, saudara. Dia belum siap mungkin karena kedatangan seorang tamu agung istimewa, utusan daripada Tuhan untuk menyampaikan pesan ini kepada dia. Sekarang apa yang menjadi isi kabar berita yang dibawa oleh malaikat Jibril ini, saudara? Kita melihat pada ayat yang ke-30, saudara. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan entahlah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara, ini pesan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria, saudara, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, saudara. Saudara, sejak dari dulu seorang wanita yang hamil tanpa status perkawinan itu merupakan satu aib bagi wanita tersebut dan juga bagi sekeluarga, saudara. Karena itu siapapun wanita yang mengalami hal kejadian yang seperti ini, ia akan berusaha menutupinya rapat-rapat agar tidak banyak diketahui oleh orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya. Dan bila ketahuan, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial di tengah-tengah masyarakat, yaitu berupa hinaan, ejekan, celaan, bahkan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada daerah-daerah tertentu, apabila ada seseorang wanita hamil tanpa suami, bisa saja satu keluarga diusir dari daerah itu, saudara. Nah, saudara, kalau di Yahudi, dalam budaya Yahudi, hukumannya adalah apabila ada seorang wanita yang hamil tanpa suami, itu dirajam batu, saudara. Karena dianggap
wanita tersebut sudah berzina. Nah, karena itu ketika malaikat Gabriel datang dan memberitahukan bahwa ia akan mengandung, Maria berkata, bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria pasti membayangkan betapa dahsyatnya hukuman yang akan diterima apabila ketahuan masyarakat ia sudah mengandung, sedangkan dia sendiri belum bersuami. Maria membayangkan hatinya pasti akan bergejolak dan ingin memberontak karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya, tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Hamil tetapi dia belum bersuami, belum mempunyai suami, saudara. Tetapi apa yang dikatakan Maria, apa yang menjadi tanggapan respon Maria terhadap berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu, saudara? Kita melihat kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ia tidak dapat menolak, tetapi menerima dengan sepenuh hati dan berserah kepada Allah. Maria tidak bisa menolak berita, pesan yang disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel. Meskipun itu sangat menyakitkan hatinya, sangat menyiksa dirinya, karena bertolak dengan hati nuraninya. Tapi Maria sadar, ini perintah Tuhan. Ini Tuhan berbicara mengunjungi Maria melalui malaikat Gabriel. Sehingga sampai sekarang nama Maria dikenal sebagai ibu gereja di seluruh dunia, saudara. Ibu gereja di seluruh dunia. Di kalangan Kristen dan Katolik kita mengenal bahwa nama Maria memiliki nama yang harum, karena dia merupakan satu ibu Yesus, seorang perawan suci yang melahirkan Yesus Kristus, juru selamat bagi manusia ini. Tanpa kelahirannya, tanpa kehadiran Tuhan Yesus, manusia tidak akan memperoleh keselamatan. Manusia tetap binasa. Sekuat apapun manusia berusaha dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, manusia tetap tidak akan mendapatkan keselamatan, karena keselamatan mutlak hanya diperoleh melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat bagaimana nama Maria itu kemudian juga dijadikan sebagai doa, saudara. Di dalam umat Katolik ada doa yang namanya doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau di antara buah tubuhmu Kristus. Nah, ini menjadi satu sangat terkenal karena menghargai, menghormati Maria sebagai pribadi yang melahirkan Tuhan Yesus datang di tengah-tengah dunia ini, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah iman Maria kepada Allah. Dia sadar dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Dia tidak menolak firman Tuhan yang disampaikan, dibawa oleh malaikat Jibril, sekalipun tidak sesuai dengan kemauannya, tetapi Tuhan Allah menyatakan sesuatu yang luar biasa di dalam diri Maria. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya belajar meniru akan sikap Maria, iman Maria di dalam bertindak dengan iman, saudara. Bertindak dengan iman meskipun kadangkali tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu adalah iman. Musuh terbesar iman adalah satu kenyataan. Musuh terbesar iman adalah apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan hati kita, dengan apa yang kita doakan. Inilah musuh terbesar bagi kehidupan anak Tuhan, bagi kehidupan orang Kristen, saudara. Ketika kita sedang menghadapi masalah, sakit, penyakit, kita sudah berdoa mungkin setiap hari kepada Tuhan. Kita sudah memohon, Tuhan berikan aku kekuatan, beri aku kesembuhan atas sakit penyakitku, saudara. Rupa-rupanya yang kita hadapi
yang menjadi kenyataan bahwa kita belum juga sembuh, kita belum juga dipulihkan. Nah, ini merupakan satu tantangan, ini merupakan satu pergumulan bagi kita. Kita berdoa minta kesembuhan, tetapi nyatanya belum sembuh, saudara. Nah, belajarlah kita menata hidup kita, belajarlah kita mengoreksi diri kita. Biarlah iman yang boleh menjadi satu kekuatan dalam diri kita. Apabila kita tetap terus mau percaya kepada Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan kenyataan, belum sesuai dengan kenyataan apa yang kita harapkan, namun yakinlah suatu saat pasti kita akan melihat mujizat yang besar yang Allah kerjakan dalam diri kita. Ketika kita berdoa karena ekonomi kita sulit, kita rindu Tuhan memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Bertahun-tahun kita berdoa, bertahun-tahun kita bergumul, namun kayaknya tetap seperti ini saja. Jangan berputus asa, tetap terimalah firman Tuhan dengan iman yang percaya kepada Dia. Maka saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menutup telinga untuk bisa mendengarkan doa-doa kita. Yakin dan suatu saat pasti Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuat mujizat dalam diri kita. Itulah iman yang dimiliki oleh Maria, yang bisa kita teladani sekalipun di tengah-tengah ketidakmungkinan, sekalipun sangat menyakitkan hati, tetapi iman seringkali bertolak belakang dengan kenyataan. Kita melihat bagaimana Abraham ketika imannya diuji untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak kesayangannya, supaya dipersembahkan dan mau dibeleh, saudara. Secara logika tidak masuk akal, saudara. Anak satu-satunya yang dikasihi, diminta Tuhan mau dibunuh, saudara. Tetapi Abraham belajar taat, melakukan firman Tuhan. Nyatanya enggak jadi dibunuh, saudara. Tuhan menyediakan korban lain, yaitu domba. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan kelihatannya tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan logika. Tapi apabila kita mau belajar turut, kita mau belajar taat, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mengalami, saudara, saya berdoa sudah sekian lama, bergumul di dalam sakit saya. Saya memiliki 2 penyakit pembunuh, yang satu pembunuh cepat, yang satu lambat, saudara. Jantung itu penyakit yang membahayakan, pembunuh nomor 1 di dunia. Kemudian diabetes, membunuh tetapi pelan-pelan, merusak organ-organ tubuh yang lainnya. Saya sudah bergumul sekian lama. Apabila saya boleh meminta kepada Tuhan, sembuhkan saya, angkat penyakit saya, saudara. Namun sampai dengan saat ini, kemarin saya kontrol, saya berobat, penyakit saya tetap ada dan bertambah. Saudara, saya mau belajar hidup seperti Maria, hidup taat dengan Tuhan, dengan iman yang saya miliki kepada Tuhan Yesus. Saya yakin suatu saat pasti Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya kepada saya. Saya memiliki satu kekuatan, itu merupakan satu mujizat daripada Tuhan. Kalau kita melihat satu peristiwa terjadi, bagaimana orang sakit jantung tidak lama, sudah KO, sudah KO. Saya sudah sekian lama merasakan sakit ini, tetapi Tuhan memberikan saya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, bisa berjalan ke sana kemari, bisa beraktivitas dengan baik. Itu semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan beri kepada saya. Saya bisa hidup sampai dengan saat ini merupakan kemurahannya Tuhan. Saudara, inilah renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dialah mengajar, mendidik kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kalian berada. Hiduplah dengan iman terus kepada Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan akal, logika kita. Tapi apabila kita mau tetap terus taat, setia, turut kepada Tuhan, maka Tuhan akan berbuat sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur bila pada malam hari ini kami sudah belajar akan firman Tuhan yang meskipun singkat akan mengingatkan kehidupan kami untuk bagaimana kami memiliki iman seteguh Maria Tuhan, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, di tengah-tengah mungkin hatinya merasa tidak nyaman menerima firman Tuhan karena bertolak belakang dengan keinginannya, dengan kemauannya, tetapi Maria belajar mau taat, mau setia menerima firman itu, menerima pesan itu, maka sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi Maria. Maria menjadi wanita yang dipermuliakan di semua umat Nasrani dan Katolik Tuhan. Namanya begitu harum dan mulia karena mereka adalah ibu gereja. Sebab itu Tuhan, kami mau belajar seperti Maria memiliki iman yang tetap terus mengandalkan Engkau, tetap terus percaya dan taat kepada Engkau. Seberat apapun masalah persoalan yang sedang kami hadapi, apabila kami mau tetap terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka Engkau akan bertindak bagi kami Tuhan. Engkau akan memberikan pertolongan bagi kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Dan biarlah renungan pada malam hari ini mengajar kami, mendidik kami, semakin hari kami semakin setia, semakin taat untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tidak akan berbahagia kalau kami hanya cukup mendengar saja, tetapi tanpa melakukan firman-Mu. Tetapi yang berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu, maka firman-Mu akan membentuk hidup kami menjadi tumbuh, hidup kami menjadi berbuah dimanapun kami berada. Dan buah itu bukan buah yang asam, yang tidak dapat dinikmati orang, tetapi buah yang manis dan boleh menyenangkan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, warga KPK Kasih dan Sukacita, dimanapun mereka berada, yang mereka boleh mendengarkan akan pemberitaan firman Allah ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan menjadi jawaban atas masalah mereka, pergumulan mereka. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang kesulitan ekonomi Engkau memberkati mereka, yang di dalam masalah keluarga biarlah Tuhan menjadi jawaban atas mereka, agar keluarga mereka dikembalikan, keluarga mereka diperbarui di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami untuk waktu renungan kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.